Tadi saya sudah menyinggung sedikit mungkin sebelum kita berpindah berkaitan dengan kondisi industri tambak udang pada saat ini. Kalau dari sisi usaha atau dari segi bisnis, kira-kira sejauh mana peran digitalisasi dan inovasi dalam menarik minat generasi muda serta meningkatkan efisiensi usaha dari budidaya itu sendiri? Ya, untuk digitalisasi ya, eee, teknologi yang bisa diterapkan di sini untuk digitalisasi itu tidak perlu, terlalu advance ya. Jadi kita tidak perlu otomatisasi semuanya, tapi yang kita butuhkan itu adalah mempunyai, observability untuk semua aspek atau komponen dari cost yang kita keluarkan di fixed cost, operational cost. Jadi di sini itu mungkin digitalisasi itu lebih ke arah membuat ERP ya, ERP, accounting system. Jadi biar kita bisa tahu kalau misalnya kita budidayain kan kita nggak tahu udang yang di kolam itu berapa banyak, kita nggak tahu untung atau rugi, tapi kita harus membuat sebuah estimasi gitu. Jadi biar kita tahu kalau misalnya kita lanjutkan ini untung atau rugi dan itu jumlahnya berapa, nah nilai itu jadi lebih ke arah di situ ya. Jadi mungkin kita juga di ABN fokus ke membuat model finansial. Jadi kita bisa tahu dari semua kolam yang kita punya itu kita terekspos dengan resiko berapa banyak, apakah kita tetap mempunyai keuntungan atau misalnya lagi ada trouble, apakah kita rugi. Nah jadi observability itu atau integrasi teknologi itu lebih ke modeling finansial gitu kan, dan disambungi ke harga juga gitu, ke harga pasar sekarang. Dan di sisi lain mungkin yang kita butuh kerjakan ke depan itu untuk mengikuti standar internasional kan, dan standar mereka itu lebih ke keamanan pangan ya kan, itu sumbernya apakah ini sustainable, itu mereka lumayan lihat. Jadi integrasi traceability itu ke depan itu harus dilakukan. Bukan sesederhana bagaimana produksi saja, sekali produksi tapi keberlanjutannya itu yang Betul, harus melibatkan unsur digitalisasi ke depannya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya adalah berkaitan dengan tadi di segmen sebelumnya Pak Denny sempat menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu tantangannya adalah ketersediaan dari sumber daya manusia di Indonesia. Tidak banyak masyarakat usia produktif yang berminat untuk menjadi penambak, dalam konteks ini mungkin komoditas udang. Kalau dari asosiasi sendiri, dari World Aquaculture Society APAC sendiri, menanggapi fenomena atau tantangan ini seperti apa? Apakah memang ada upaya-upaya misalnya pelatihan atau sosialisasi bahwa sebenarnya profesi penambak udang ini juga adalah profesi yang sangat menarik untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, atau seperti apa upayanya Pak? Ya, kalau misalnya untuk dari WAS sendiri, kita sudah tahu bahwa pertumbuhan produksi itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan manpower, gitu ya. Jadi, tapi dari asosiasi ini kita tidak melakukan tindakan langsung, lebih secara tidak langsung, lebih ke arah edukasi, dan kita lebih ke investasi ke program yang memfokuskan kepada bakat-bakat yang anak muda gitu kan, secara akademisi. Ya kan, jadi kita punya program untuk anak muda sih. Ini termasuk mensupport atau membantu asosiasi-asosiasi yang fokus ke petambak atau pembudidaya muda di Indonesia gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bicara berkaitan dengan performance industri sendiri ya Pak. Tadi kan kita sudah melihat informasinya adalah berkaitan dengan salah satu tantangan atau bottleneck dari bisnis ekspor udang sendiri adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya kan sudah beberapa waktu terakhir terjadinya dan ternyata nampaknya memang sama pemerintah Indonesia sudah mulai diselesaikan, ekspor sudah kembali berjalan, tapi kira-kira efeknya atau dampaknya ke industri ekspor udang pada saat ini seperti apa Pak? Harganya sedang baikkah atau seperti apa? Harganya sekarang lagi baik di Amerikanya. Nah, jadi kita baru mulai pulih, bisa ekspor balik ke Amerika, tapi sekarang memang kondisi global atau permintaan terbesar itu kan hanya di Cina dan Amerika dan Eropa gitu, dan kita fokusnya ke Amerika. Memang Amerika sendiri dengan kondisi perekonomian sekarang permintaannya agak turun ya, karena semua harga diakibatkan oleh tarif itu, harga dari supermarket naik semua, jadi permintaan itu turun. Ya, harga mungkin naik tapi volume pembelian itu turun. Gitu. Oke. Lalu kalau dari anggota-anggota dari society atau dari asosiasi sendiri menanggapi tantangan ini seperti apa? Apakah memang ada upaya misalnya efisiensi dari operasional, atau sebenarnya operasional seperti biasa namun mendapatkan bisa dikatakan net profitnya diperkecil?
Ya betul, profitnya akan mengecil sendiri. Kalau dari WAS kami sendiri sih fokusnya multifaceted ya, dari semua angle ya. Jadi lebih ke edukasi, awareness, edukasi terus sih. Jadi kita fokuskan ke penyelesaian masalah di sisi teknis, di sisi supply chain, di sisi supply demand, itu kita juga ada lebih melakukan analisa, ya kan? Udah itu kita publikasikan. Jadi biar lebih banyak stakeholder itu bisa lebih aware atas kondisi atau situasi sekarang. Jadi mereka bisa update strategi mereka masing-masing, gitu kan, sesuai dengan kondisi pasar, seperti itu. Oke, kalau dari perspektif Anda, tips untuk mungkin pebisnis atau anak muda yang berminat untuk menjadi eksportir komoditas udang, kira-kira apa yang harus dipelajari atau harus dimiliki skillnya? Mungkin bersosialisasi, ya kan, dan networking, dan juga untuk mempunyai mentor. Itu sangat penting ya, apalagi untuk masuk ke sektor yang sebenarnya lumayan niche ya, jadi nggak gitu banyak orang tahu kan cara budidaya ini. Jadi stakeholder kita lumayan sedikit jumlah kepalanya gitu. Jadi join ke asosiasi, ya kan, asosiasi kebanyakan sih di perikanan kita itu lumayan terbuka ya, terbuka untuk sharing. Jadi lebih banyak networking ke asosiasi. Tapi dengan kondisi saat ini China dan Amerika Serikat, mungkin Amerika Serikat agak turun demand-nya. Bisa dikatakan apakah target pasarnya masih berpotensi untuk menumbuhkan pelaku-pelaku usaha eksportir baru di Indonesia? Ya, masih mungkin. Jadi kalau misalnya kita lihat, Indonesia itu memang negara populasi keempat terbesar kan di dunia. Jadi tetap akan potensi untuk kita membudidaya, apalagi kalau misalnya bisa shifting permintaan dari kita ekspor ke lebih banyak yang konsumsi domestik, seperti yang dilakukan di Thailand. Sekarang itu mayoritas konsumsinya itu domestik, atau di Brazil yang 100% domestik. Nah, Indo itu masih punya peluang ya untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita. Gitu.